Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Sekarang kita lanjut ke daurah fikih saum kita, Bapak Ibu. Kemarin minggu lalu kita sudah bahas as-saum wa thubutuhu, saum dan penetapannya. Kemarin ada 3 penetapannya. Pertama dengan ru'yatul hilal, yang kedua dengan al-munajjim, yang ketiga dengan al-hisab. Yang 2 dipakai, yang 1 tidak dipakai. Itu al-munajjim tidak dipakai karena dia berpatokan kepada bintang, ya kan. Yang dipakai ru'yatul hilal sama hisab, itu yang dipakai itu kan. Adapun hisab adalah dia bagian dari inovasi terbaru, keilmuan modern atau tatawur, ya kan. Kemudian yang meletakkan hisab ini pertama kali adalah dari seorang tabi'in bernama Mutarrif bin Syukhair. Itu yang meletakkan hisab terlebih dahulu. Kemudian kenapa beliau meletakkan hisab? Itu setelah misalnya Sya'ban itu tidak kelihatan, baru dihisab sama mereka. Lalu alasan sebagian para ulama itu memperbolehkan hisab itu adalah, yang pertama adalah untuk mengantisipasi orang yang tidak jujur ketika melihat ru'yatul hilal. Itu salah satu tujuan sebagian para ulama memperbolehkan hisab. Jadi misalnya kan, atau dia itu tidak jujur dalam ru'yatul hilal, yang kedua, atau memang dia itu salah dalam milih, kok mata sudah mulai kabuh lah, kok penglihatan lah mulai berkurang. Jadi hisab itu sebagai penguat itu. Jadi itu salah satu alasan diperbolehkan. Jadi boleh dipakai kedua-duanya. Tapi kalau kembali melihat kepada sunnahnya ru'yatul hilal. Kemudian hisab pun bisa digunakan di suatu negeri. Memang negeri itu terbit mataharinya berbeda dengan negeri-negeri yang lain. Tidak memungkinkan bulan itu muncul, seperti di daerah Antartika, Greenland, yang di Eropa, Greenland, atau nggak mungkin mereka melihat bulan, pasti mereka menggunakan hisab itu. Jadi 2 saja yang diperbolehkan oleh para ulama. Al-munajjim tidak boleh, itu disepakati oleh mereka. Itu al-munajjim, yaitu melalui rotasi bintang atau jalur edar bintang, karena kan dalam hitungan bulan itu tetap hitungannya katanya edaran bulan. Kemudian katanya lagi ada info baru-baru ini di Instagram, katanya tanggal 17 besok ada matahari cincin, katanya itu. 17 besok ada matahari cincin. Ya. Jadi bagi yang mau sholat gerhana silahkan. Matahari. Ya, disunnahkan sholat cincin. Nama kalau menurut saya gerhana matahari cincin. Info dari BMKG. Jadi yang mau sholat silahkan, ya kan. Di Indonesia sebagian mungkin kata itu. Iya, cuaca apa kan. Wallahu alam. Mana tahu besok cuaca terang. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi sekarang kita masuk kepada matan dari beliau, matan Abu Syuja. Siapa yang mau baca, Bapak Ibu? Silakan. Siapa mau baca, Bu? Mau baca Pak Maspek? Silakan Pak Maspek. Ada kitab. Dibaca aja. Di sini matan beliau, di matan itu beliau rahimahullah mengatakan, walal musannif rahimahullah ghafarallahu lahu. Kalau disiko halaman mana Ibu? 23. Kalau yang di pinggiran, untuk kalau di laptop di tab berarti 25. Kalau di halamannya siko 23. Tapi kalau bagiannya halaman 25. Ya. Di Kitabus Shiyami. Di sini beliau menggunakan kalimat siyam, ya kan. Lalu kalau di
di 25 kalau halaman di bawahnya 23. Tapi kalau halaman menurut di HP, iya, satu halaman dia itu. Iya, tapi penjelasannya lumayan, Bu. Nah, silakan, Bu. Nah, Kitabus Siyam Ma'mi'mu. Naam. Nah, sahih. Asya? Naam. Naam, tawakaf. Wasyurbi. Naam. Wata'ammul. Wata'ammu. Wata'ammu. Wawanya ataf tu. Ataf wawanya tu. Wa ta'am wa tamudi. Qai'i. Yuf. Asyrata. Naam. Amdan. Wal huqnatu. Naam. Sabilain. Wal qai. Naam. Amdan. Naam. Naam. والإنزال عن مباشرة والعيب والنفاس والجنون والرد. Natawakaf qalilan. Sampai situ. Adik, ini matan insyaallah hari ini yang kita bahas. Sekarang kita masuk kitab. Jadi biasanya para ulama itu Bapak Ibu kalau menulis misalnya kitab, pasti bab-babnya itu dinamakan judul kitab ini. Seperti Sahih Al-Bukhari kan, ada misalnya Kitabul Iman, berarti membahas tentang perkara iman. Kitabut Tauhid misalnya kan, berarti membahas tentang perkara tauhid. Jadi misalnya nama kitabnya contohnya seperti ini, Matanul Ghayah wa Taqrib. Kemudian ada Kitabut Tohara, Kitabu Salah, Kitabu Zakat. Jadi kalau kita ketemu misalnya kita para ulama, kita jangan kaget, kok kitab namanya kan. Jadi pembahasannya tentang bab itu misalnya kan. Nah, dinamakan kitab itu kan berasal dari kalimat apa Bapak Ibu? Kataba yaktubu, kitaban atau kitaban, ya kan? Dinamakan kitab itu adalah kumpulan dari kertas lalu disatukan, itu makanya dinamakan kitab. Itu kumpulan dari suhuf, namanya kitab. Makanya ketika beliau itu, para ulama itu, mereka itu mengumpulkan maklumat-maklumat, ilmu-ilmu, kemudian dikasih bab-babnya, ditulis nama kitab, karena kumpulan kan dari tulis-tulisan mereka yang dibukukan, atau kumpulan dari suhuf itu yang dibukukan, maka dinamakan kitab. Kemudian as-siyam. As-siyam kemarin sudah kita bahas kan, makna siyam secara bahasa apa Bapak Ibu? Al-imsa, ya kan, al-imsa itu. Di sini memakai kalimat siyam atau saum, kedua-duanya juga boleh. Kalau siyam ini kalau kita melihat kepada apa?
Apa perbedaan antara as-siyam dan saum, Bapak Ibu? Saum. Ya. Kalau saum biasanya itu disematkan untuk menahan tidak berbicara, itu makna saum secara bahasanya kan. Sedangkan siyam itu mutlak, menahan dari makan minum dan yang membatalkan ya kan, itu siyam. Sedangkan di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz siyam ini sebanyak 7 kali. Saum cuma satu kali, yaitu surat Maryam ayat 26. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih menggunakan kalimat saum, ya kan. Rasul, kita lihat hadis yang kelima kan, hadis Ibnu Umar kan, bunil Islam ala khamsin. Saum ditaruh nomor 5, wa saumi Ramadan nomor 5 kan urutannya. Kemudian di hadis juga hadisnya hadis Jibril kan, tapi menggunakan fi'il. Wa antasumu Ramadan. Tapi menggunakan fi'il. Jadi di Rasul menggunakan saum, Allah menggunakan siyam. Tapi maknanya secara bahasa sama, yaitu sama-sama menahan. Sedangkan secara istilah saum itu banyak yang mendefinisikan saum itu, Bapak Ibu. Kalau biasanya kita mendengar apa? Menahan dari terbit fajar dari sampai terbenam matahari menahan. Nah, jadi skala yang membatalkan kan? Nah, itu boleh itu. Jadi ada beberapa definisi dari para ulama. Kalau misalnya di sebagian ulama mengatakan imsakun anil muftirat. Apa anil muftirat? Anil muftirat, segala yang membatalkan, ala wajihin makhsyushin. Ya, ini di antara para ulama mendefinisikan ma'niyah bersama dengan niat. Kalau di lafaz lain ada lagi, ya kan, imsakun makhsusin, ya kan, ala syakhsin makhsusin biwaktin makhsusin wa syara'id. Nah, muftirat ala wajihin makhsusin ala wajihin makhsusin ma'ani niyah. Ini di antara definisi yang lain. Jadi definisi saum atau siam secara syar'i itu, Bapak Ibu, definisinya banyak. Intinya adalah menahan dari segala membatalkan. Cuman redaksi mereka itu para ulama yang berbeda beda, ya kan? Nah, orang sepakat saum itu imsak mereka itu kan. Nah, kalau muftirat dari membatalkan, apa terbayang dari membatalkan? Makan, minum, jima, dan yang lain kan. Kemudian ala wajib makhsusin, di atas arah yang dikhususkan, ya kan, ma'ani niyah, bersama adanya niat. Ini di atas yang dikhususkan. Iya, arah yang dikhususkan, berdasarkan arah yang dikhususkan kan. Di sini maksudnya berdasarkan arah yang dikhususkan itu, misalnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari bersama dengan niat. Atau bisa kita terjemahkan ditinjau dari sisi dikhususkan, ya kan. Nah, ini kalau kita melihat, Bapak Ibu, definisinya secara global apa umum? Global apa khusus? Butuh syarah apa tidak? Butuh syarah dia kan. Butuh syarahnya pas di sini kan. Ini membatalkan apa saja membatalkan. Kemudian ditinjau di sisi yang khusus apa? Apa terbayang kita dari terbit ya kan, matahari sampai terbenam
terbit fajar sampai terbit matahari dengan niat. Berarti ini butuh syarah. Berarti ini definisinya apa? Masih umum atau sudah dia khusus? Sudah masih Umum. Yang biasa kita kenal dari kecil sampai sekarang apa? Menahan dari terbit, menahan makan dan minum jima dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya kan? Apa yang kita pahami, kita dengar waktu dulu, masuk nggak ke sini definisinya? Masuk. Cuman di sini bedanya ini secara umum global. Orang masih apa yang membatalkan. Kemudian ditinjau di sisi yang dikhususkan itu apa, ya kan? Ma'an niat, ada tambahan dengan niat. Berarti termasuk terima kasih juga kita kepada para ulama kita yang sekarang dijelaskan kan. Kalau misalnya sekedar ini saja, bingung kita kan, menahan ya. Ya menahan kan. Imsakun. Kun. Iya, masdari amsakayum siku. Dia kalau i'rabnya khabar kan. Mubtada'nya mahdzuf. As-sahum huwa. Dihapus mubtada'nya. Tinggal khabarnya, ya kan? Karena tidak ditulis mubtada'nya langsung karena orang sudah tahu definisi saum itu. Itu alasan langsung masuk kepada khabar, dihapuskan mubtada. Karena ini sudah jelas makna dari saum, enggak perlu lagi huwa. Ya kan? Ini. Jadi mana yang lebih simpel, Bapak Ibu? Yang ini dan di antara yang ini atau yang biasa kita kenal, menahan dari lapar, makan, minum, kemudian syahwat, jima dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang mana? Yang lama, karena ada penjelasan, ya kan? Tapi kalau untuk misalnya kita seorang penuntut ilmu, lebih bagus pakai yang ini. Bentuk kita penuntut ilmu, kok apa maknanya? Ketika kita menjelaskan, berarti kita menjelaskan itu nampak kualitas ilmu kita itu. Ada lagi di makna lain kan, dia imsakun makhsusun, ya kan? Ala syakhsin makhsusin biwaktin makhsusin wa syara'id. Itu definisi lain. Kalau di situ kan yang definisi yang lain ma'a syara'id. Kalau ini bisa dilihat di al-iqna' kan. Ini definisi al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Kalau Imam Taqiyuddin Al-Hisni itu mendefinisikan saum itu adalah imsakun makhsusun. Kalau yang di lain, Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Bila Kifayatul Akhyar itu, bila mendefinisikan imsakun makhsusun, ya kan? Imsakun makhsusun ala syakhsin makhsusin biwaktin makhsusin ma'a syara'id. Jadi menahan, yaitu menahan yang khusus, ya kan? Kalau ini di dalam Al-Iqna, kitab Al-Imam Asy-Syirbini kan? Ya, Al-Khatib Asy-Syirbini itu. Ya, Asy-Syirbini itu ulama mazhab Syafi'i itu. Yang tadi imsakun makhsusun. Itu Al-Imam di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kalau ini dalam Al-Iqna, ini Imam Asy-Syirbini itu. Di dalam kitab Al-Iqna. Sebenarnya bukan definisi beliau, tapi definisi di antara para ulama itu. Jadi banyak definisi puasa secara secara istilah. Jadi nanti Bapak Ibu baca berbagai macam kitab fikih, ada yang mendefinisikan seperti ini, ada mendefinisikan secara lain, tapi tetap maknanya sama, menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya kan? Dengan ada beberapa syaratnya dan niat itu. Jadi misalnya kalau baca nanti kitab fikih itu jangan sampai kok berbeda-beda ini. Tapi maksudnya sama. Yang penting tujuannya sama itu.
Ya. Ini sebagai apa aja nama tuh, khazanah saja, khazan tambahan. Termasuk yang lazim itu kan, yang biasa kita pakai waktu kecil. Ya, waktu kecil kan. Itu. Ala wajhin. Maksusin. Mudhaf apa nama tuh na'at man'ut. Na'at man. Iya, nakira kan ala wajhin maksusin. Kan yang jadi na'at masih ingat Bapak Ibu? Harus isim mustaq. Maksus kan isim mustaq, isim maf'ul dia itu. Itu dia. Lihat nakira. Nakira kan? Iya. Iya. Nah, apa fungsi apa nama itu nakirah ini kan ma'rifah juga punya fungsi kan. Kalau nakirah dengan nakirah fungsinya untuk bayan, penjelasan ya kan. Kalau ma'rifah sama ma'rifah muwaddih, taudih. Ini untuk tamyiz, memisahkan. Ini sebagai kalau nakirah sama nakirah sebagai pembeda. Sisi apa ini kan? Ada pembedanya kan. Kalau misalnya na'at nakirah dengan nakirah. Kalau na'at ma'rifah dengan ma'rifah sebagai taudih. Sebagai taudih, muwaddih. Iya. Iya. Ini sebagai nakirah ini kan masih umum sifatnya kan? Iya, tapi dia karena dia na'at itu kan umum kan, al-wajh maksud apa saja kan sisia. Cuman di sini karena dia fungsi sebagai at-ta'rif, penjelasan dia itu. Ta'rif. Misalnya kalau sisi ini aja apa kan nggak tahu. Harus ditambah. Jadi sisi yang dikhususkan. Itu waktu di pelajaran Tufatus Saniyah itu. Lalu kita masuk wa syaraitu wujubis shiyami thalathatu asya'a. Nah, ini asya'a ini mamnu' minas saraf. Syarat-syarat saum menurut beliau Al-Imam Abu Suja. Nah, beliau mengatakan syara'id jamak dari syaritah. Jamak dari syaritah. Syara'id artinya adalah syarat-syarat. Nah, jadi bisa syartun, bisa asyarab. Syarat-syarat wajib saum itu ada tiga menurut beliau. Tapi kalau kita melihat kepada syarah-syarah yang lain, ada mengatakan syarat-syarat saum itu 4 gitu. Kalau beliau dan di beberapa beberapa syarah. Cuman di sini beliau mengatakan pertama al-Islam. Islam lawan dari apa lawan Islam Bapak Ibu? Kafir ya kan? Nah, kafir itu ada dua. Kafir itu ada dua. Al-kafir nau'an. Al-kafir nau'an. Yang pertama al-kafir al-asli. Siapa al-kafir asli nih Bapak Ibu? Yahudi. Ahlul kitab. Al-kafir al-asli. Yang kedua al-kafir al-murtad. Al-kafir siapa yang murtad nih? Dulu Islam, akhirnya pindah ya kan. Nah, ini dia jenis kafir. Jadi lawan dari Islam itu adalah kafir. Berarti yang wajib untuk berpuasa itu adalah Islam, ya kan? Apabila ini Yahudi ahlul kitab. Masuk orang Majusi yang lain-lainnya kan? Iya. Ahlul kitab termasuk Majusi, Yahudi, Nasrani, termasuk Majusi, orang musyrik, ya kan? Kemudian al-kafir murtad. Nah, lalu kalau ditinjau dari dua kafir ini dari sisi mukallafnya, Bapak Ibu, ada sebagian para ulama mengatakan kafir asli tidak wajib qada. Masuk Islam dia tidak wajib qada.
baik solat maupun puasa. Kafir murtad sebagian mengatakan dia wajib qada. Misalnya waktu dia balik Islam umur 20 atau 25 karena faktor ada sesuatu akhirnya pindah agama. Di umur 50 masuk lagi Islam. Ya kan? Jadi dia harus mengqada selama 25 tahun. Ya kan? Semampunya baik solatnya maupun saum. Itu sebagian para ulama katakan kafir murtad itu ada mengatakan wajib qada. Solat itu. Solat sama saum yang pokoknya yang dimukallaf yang diwajibkan bagi dia kan. Karena kenapa? Aslinya dia muslim. Muslim itu kan aslinya kena beban syariat. Karena dia murtad keluar dari Islam atau karena sesuatu dia murtad akhirnya masuk Islam lagi, maka sebagian para ulama katakan dia wajib qada. Murtad di umur 25, masuk Islam di umur 50, masuk Islam lagi. Berarti hitung berapa lama dia kufur dulu kan, kafir. Lalu dia harus mengqada apa yang tinggal semampunya. Semampu dia ingat solatnya berapa kali. Iya, kalau pengen dia setiap solat subuh solat lagi, solat zuhur solat lagi. Yang solat kedua tu qadanya. Ramadan dia harus mengqada dia. Iya. Kafir murtad. Yang asli. Fasik dia masih muslim, Bu. Dia mengaku juga muslim, tapi tidak sholat, tidak puasa. Tapi kalau dia sudah ngaku muslim, tidak sholat, tidak puasa, itu bisa lama-lama jatuh kepada kekufuran itu. Jadi bisa murtad dia. Bisa kafir dia itu. Mereka kafirnya murtad atau kafir asli. Nah, dia masuk ke sini dia, murtad dia. Nah. Jadi di dekat mata air ini ada yang pada sholat, tapi terutama Maghrib saja, Pak. orang yang mau ambil isya mereka masih sholat. Oh. Kayak dahulu lamanya. Dan lima mata ada jembatan buat ke kanan kita. Oh. Terus saat lewat kita, pokoknya maghrib kita selesai 7 sudah selesai kan? 7.30 mereka masih sholat. Kodok saya. Ya. Kodok apa itu? Ada Alasan. tapi saya belum bertanya. Iya. Alasan kodok kan? Kalau dia mau kodok semua waktu ya kan. Jangan tidak bisa maghrib saja itu. Nah, seperti itu hukumnya Bapak Ibu. Jadi jadi kalau misalnya kita punya saudara, punya teman, kalau misalnya statusnya di sini, nah ya kan, seandainya nih kan kita nggak tahu masuk Islam dia kan, hitung dia balik itu bisa antara 7, 9 atau diambil apanya dari Maliki itu 15 ya kan, dihitung dari dia tuh sampai dia ketika dia balik itu yang nanti akan menjadi hitungannya. Tapi dikerjakan semampunya seingatnya. Berapa kali sholat tinggalkan, berapa kali puasa ditinggalkan tuh. Ini khusus untuk kafir murtad. Adapun Yahudi, Nasrani, dia tidak perlu mengqada dia itu. Karena dia asalnya tidak dibebani syariat. Meskipun para usuliyun itu berbeda pendapat apakah kafir asli itu memang pada dasarnya dibebani syariat atau tidak. Itu di pembahasan usul fikih. Ahmadiyah itu sudah keluar dari Islam. Bisa? Iya. Masuk Islam. Iya. Iya. Kemudian wal buluk. Apa arti buluk? Balik ya. Jadi al-Islam wal buluk ini Bapak Ibu dan akal, kalau dalam bentuk kalimatnya dia masdar dia kan. Al-Islam masdar dari apa? Aslama yuslimu. Buluk balaghah.
Kalau al-aqal aqala kan. Jadi di sini Bapak Ibu kita lihat ada sebagian kitab para ulama itu di fikih. Kadang dalam penulisan itu menggunakan masdar, kadang menggunakan isim fa'il. Kalau seandainya pakai isim fa'il, al-Islam berarti muslim tulisannya. Kalau seandainya penulisannya pakai isim fa'il, buluk berarti baligh. Kalau seandainya pakai isim fa'il, berarti sini penulisan aqil. Yang ada di kitab ini, yang ada di hadapan kita, Imam Abu Syuja' al-Islam wal buluk wal aqal itu dalam susunan kalimatnya, binanya dia menggunakan masdar gitu. Kalau dia fa'il, kalau fa'il itu balik. Berarti kalau seandainya di kitab fikih yang lain atau di syarah-syarah yang lain, ternyata kita ketemukan bukan Islam tapi muslim syaratnya kan? Tadi pertama Islam. Berarti kan masdar dipakai kan? Seandainya kita jumpai di berbagai kitab fikih, katanya syarat wajib puasa itu ada 3. Ketika dia mensyarah nggak pakai masdar di al-muslim, berarti pakai isim fa'il. Bukan isim fa'il. Ya, kemudian ada katanya al-baligh, berarti isim fa'il. Ada mengatakan al-aqil. Jadi misalnya Bapak Ibu misalnya membaca kitab para ulama, kok redaksinya berbeda-beda. Misalnya kalau kita jumpa seperti itu, berarti ini si penulis pakai masdar. Ini Imam Abu Syuja' pakai masdar apa pakai isim fa'il? Pakai masdar semua ya kan? Ini fi'il madinya kan aslama. Iya. Yuslimu. Berarti dalam penulisan ini beliau menggunakan masdar. Ada yang menggunakan isim fa'il ya kan? Isim fa'ilnya muslim. Iya. Jadi aslama. Tidak asal-mun dia. Bukan. Jadi nanti jangan heran Bapak Ibu baca kitab, kok beda itu? Maknanya sama. Cuman ada beberapa lafaz yang dipakai, ada misalnya binanya dia pakai masdar, ada binanya pakai isim fa'il gitu. Nah, nanti kalau membaca kitab para ulama seperti itu. Keunikan mereka itu seperti itu mereka itu. Tapi maknanya sama. Iya. Kemudian wal buluk atau baligh ya kan? Bukan baligh tapi baligh. Tapi kalau baligh itu maknanya berbeda. Artinya fasih. Ini artinya fasih ya kan? Fasihun. Secara bahasa. Iya. Kalau misalnya yang dimaksud dengan orang yang sudah akalnya sampai itu, sudah bisa membedakan yang baik yang buruk, itu namanya baligh. Ya, baligh. Ya, hati-hati Bapak Ibu penggunaannya. Nanti syarat puasa salah satunya baligh. Salah kita pengucapannya. Benarnya adalah baligh. sampai. Ya, artinya sampai. Jadi akalnya itu sudah sampai, dia sudah sampai kayak masuk remaja kan. Iya, di dalam Islam mulai balik itu ada berkisar antara 7 dan 9 tahun. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika anak itu berumur 7 tahun untuk diperintahkan salat. Ini yang 9 itu yang balik. Ya, 7 dan 9 antara Itu sudah balik. iya, dalam Islam itu sudah terhitung Berubah suaranya gitu. iya juga tuh. Tapi di dalam fikih itu dikatakan balik itu berkisar mulai dari 7 dan 9. Ada sampai umur 15. Itu tergantung misalnya tergantung misalnya dari hormonnya. Ya kan? Kadang umur 8 tahun, 10 tahun masih belum balik ya kan? Masih belum mimpi basah bagi laki-laki kan? Belum berarti masih anak kecil. Tapi di dalam Islam, di dalam fikih, kisaran balik itu dimulai dari 7 atau 9. Kenapa? Karena Rasul itu sudah memerintahkan
anak umur 7 tahun untuk salat. Umur 9 tahun dipukul. Itu dasarnya para ulama itu mengatakan bahwasanya balik itu kisarannya dari 7, 9 atau misalnya tergantung. Kalau negara Arab cepat orang tuh matangnya itu kan karena ada beberapa faktor. Karena faktor iklim itu juga mempengaruhi hormon dia itu. Makanya Rasul menikah Aisyah itu ada katanya bilang umur 7 tahun kan ada umur 9 tahun. Kalau anak kini Allah alam. Kalau dipikirkan Iya. Kan lebih cenderung melihat perkembangan fisik. Iya. Umpamanya ihtilam. Iya. Keluar mimpi Mimpi basah. Kemudian inzalul Mani. Ya itu kan ihtilam tuh Pak. Mani. Iya. Kemudian haid ya. Bagi perempuan. Atau hamlu dan bagi perempuan. Ya, haid. Kemudian muncul tumbuh Bulu-bulu. Tumbuh bulu kasar. Bulu-bulu. Jadi ini berpengaruh kepada penetapan anak yatim. Bertingkat jemaah. Iya. Jadi bara batasan anak yatim kok. Iya. Jadi di kemarin di tempat kajian kita nih, kuliah masih dikasihnya uang anak yatim. Iya. Jadi bertingkat batasannya. Iya. Sementara kan batasannya bukan umur. Iya, baliknya. Tapi kan kalau 7 sampai 9 Iya. Jadi yang disebut dengan yatim itu Iya, lima balik lah. Lima balik itu adalah ihtiyatnya Pak. Ihtiyat Ikhtiar. cadangannya tuh. Kayak hati-hatiannya itu. Lebih dari itu bukan anak yatim kok bantuan lain lah. Pokoknya memang mahasiswa apa. berarti sama dengan fakir yang Iya. Tapi muncul pertanyaan. Iya. Saya muncul pertanyaannya. Lain mungkin umur 7 sampai 9 kuah Iya. atau sampai 5 balik. Kuah ada orang tua ayahnya. Dia kayaknya lah sanggupnya mengelola kuah. Iya. Itu pertanyaannya. Kan belum sanggup itu. Iya. Kalau ada rukonya, tanahnya, hanya umum ada berupa Iya. atau 9. Iya. Belum kesanggupnya mengelola. Iya. 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 Kan di dalam surah An-Nisa idza balago rusdah kan. Iya. Kalau sampainya membedakan kan. Pemikirannya. Iya, kalau masih ketek misalnya lah apa kan umur balik misalnya lah balik berarti kalau nyo ndak bisa mengelola harta warisannya Iya. berarti nya kategori maktuh nama Pak. Betul. Maktuh kalau misalnya dah. Ada ketentuannya. Berarti kok yang masih belum maktuh tuh kalau bahasa kita tuh idiot lah. Maksudnya idiot bukan idiot apa, tapi alum bisanya membedakan ya kan. Kalau secara bahasa maktuh kan, tapi dalam bahasa fikih maktuh nama. Sampai dia bisa membedakan, membelanjakan biar nak boros, nak paham. Itu tugas-tugas walinya itu Pak. Nah, orang Indonesia mensimpel kan. Ndak dihukum fikih itu, ndak dirinci. Kadang-kadang tak kayak itu tadi kan timbul pertanyaan tadi nak Pak kok seandainya kecil apa? Itu kan ibaratnya kan seolah-olah dia itu ada ketidaksenangan dengan misalnya kalau ditetapkan balik itu sekiar ya kan. Seharusnya kan kalau pengen dia jelaskan secara rinci secara hukum fikihnya kan. Umurnya balik cuman hartanya ditinggalkan 2 miliar sama bapaknya. Dalam misalkan ada solusi lagi. Berarti dia kategori maktuh. Dalam surah An-Nisa kan disebut idza balagha rusdah. Kalau sampai rusdah itu kan lebih dari akal tuh Pak. Allah pemikirannya lah apa kan? Allah tingginya itu. Jadi kategori maktuh, tapi dia sudah balik. Ya, karena biarpun dia sudah balik umur misalnya timbullah ciri-ciri apa tadi kan? Umur 10, 12 lah apa tadi kan? Ciri balik tadi. Tapi dia tidak bisa membedakan takut hartanya dia masih kategori maktuh. Maka dalam Islam itu ada akal dan rusd. Rusd itu sudah matang benar. Makanya Quran mengatakan idza balagha rusdah kan. Dia kalimat rusdah dipakai sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rusdah itu 18 mungkin sudah mungkin ya SMA. Pokoknya bisanya harta itu dikelola sama dia kan. Nanti baru si wali memberikan. Tapi kalau masih belum bisa
Dia takut khawatir boros yang lain itu, hak wali untuk mengontrol dia itu. Yang kesalahan kaum muslimin kita itu, anak yatim. Islam mengatakan kalau sudah balik enggak apa lagi kan. Dia bukan main dengan ilmu tapi dengan perasaan dia. Akalnya ditimbang seharusnya dengan syariat. Kan ada misalnya dah balik nih kan, muncul tanda-tanda balik. Dia punya warisan anak yatim piatu atau apalah ya kan. Seharusnya dia melihat dari sisi lain, ini anak masih kategori belum rusdun, tapi masih maktuh, itu dia. Masih perlu wali mengelola. Dia lagi mau 3 tahun piti 2 miliar. Ayo. Kesalahan di antara mubalik kita itu, dia langsung fikih itu, Bapak Ibu, tidak bisa langsung praktis seperti itu. Dirunut dulu kan kasusnya masail. Karena kita fikih itu mencari masalah, Bapak Ibu. Cari masalah, pecahkan sendiri. Itu faedah fikih itu, kita pelajari fikih itu mengenal problem-problem, masalah-masalah dalam Islam. Kan kemarin kan mabahis fikih itu kan 6 ya kan. Kemarin itu kan yang itu dibahas. Jadi satu permasalahan itu Bapak Ibu tidak bisa langsung diputuskan. Udah tadi yang kayak Pak Maspek tadi bilang kan, kayak yang teman Pak Maspek bilang itu kan. Berarti dia harus rinci dulu dari sisi fikihnya. Nanti kalau salah-salah tuh hak orang itu. Bahaya itu kan. Masa dikasihin aja. Islam kan masih ada solusinya yang lain ya kan. Memang dia sudah balik. Cuman kan balik dia belum masuk rusdun, masih tuh. Kalau secara bahasa itu idiot Pak. Maksudnya idiot kan tidak bisa membedakan yang apa kan. Jadi piti 2 miliar 3 miliar peninggalan apa punya Bali, kan nyat 2 saja orang kan. Ang Bali apa itu aja. Itu wal akal ya kan. Wal akal lawannya dari apa Bapak Ibu? Lawan dari akal apa? Berakal. Gila. Majnun ya atau junun? Jadi tidak akal. Lawan dari akal apa? Majnun itu. Lawan dari Islam kafir. Lawan dari buluk sobiyun. Ini. Fikih itu dia lawannya harus diketahui juga, Pak. Nih, al-Islam kita kasih aja X, lawannya kafir ya. Al-Buluk lawannya as-Sobi ya. Kemudian tadi al-Aqal lah. Al-Aqal lawannya Majnun atau Junun. Sama. Ya. Junun ini ada 2 Bapak Ibu. Ini harus kita pagan. Sobiyun, as-sobiyu. Anak kecil, nak bayi. Dari umur 0 sampai 5, balita, bayi 5 tahun. Junun ada 2. Ada mutbiq, ada ghairu mutbiq. Kenapa kita harus kenal si junun ini Bapak Ibu? Ini berdasarkan syariatnya nanti hak dia dalam beribadah, kewajiban dia dalam beribadah. Kalau mutbiq dia kemungkinan bisa sadar. Mutbiq. Mukallaf itu yang dibebani syariat. Kayak kita ini kan. Yang masuk ini kan semua kan mukallaf ini kan. Iya. Lawannya apa?
junun. Jadi masih mampu berpikir gitu. Nah, kalau junun ini kan gila. Ya. Nama gila kan Hilang akal. hilang akal. Seandainya kondisi gilanya tuh mudbiq. Ya. Mudbiq, ya kan? Nah, itu memang dia apa namanya itu tidak mungkin disembuhkan, ya kan? Iya. Tidak mungkin disembuhkan. Berarti sudah memang tidak mau fungsi akal. Iya, enggak hilang mudbiq itu. Iya. Itu mudbiq. Artinya kalau pun dibawa ke rumah sakit Gadun, Iya. tak mungkin lagi. Enggak mungkin kata dokter, ya kan? Ini orang harus diisolasi di sini nih, ya kan? Itu gilanya itu bisa menahun bertahun-tahun, ya kan? Pokoknya bertahun-tahun kalau ghairu mudbiq kemungkinan bisa sembuh. Contoh dekatnya itu adalah gini Bapak Ibu. Namakan junun itu kan hilang akal kan? Ya kan? Gila itu kan hilang akal kan? Seandainya di ghairu mudbiq, ya kan? Kita ambil kategori orang pingsan. Orang pingsan itu hilang akal kan? Berarti dia masuk kategori junun ghairu mudbiq. Sekarang kita lihat contoh kepada puasa. Puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jam 9 pagi pingsan dia atau karena sesuatu lah. Ya kan? Atau karena sesuatu. Kemudian jam 3 sore siuman. Ini dia tetap melanjutkan puasa. Puasanya tidak batal. Tapi seandainya jam 9 tadi atau jam 8 tadi dia pingsan, bangunnya setelah terbenam matahari, berarti dia qada. Itu dia. Iya, qada. Jadi kalau kita melihat dalam tinjauan puasa, karena kan makna asli junun itu kan artinya kan hilang akal kan, enggak tahu orang juga kan. Kalau ketiduran, lihat dulu Bu. Kalau misalnya ketidurnya belum sampai terbenam matahari atau apa, dia tetap melanjutkan, tapi dia rugi dia. Hilang keutamaan puasa, hilang ibadah, ya kan. Ini misalnya kasus Tiduran pas mau berbuka, berarti dia nggak puasa. Enggak, betul Bu. Mau menjelang puasa, menjelang berbuka misalnya kan, jam asar misalnya kan. Ya kan kadang orang habis asar, orang pulang-pulang kantor, pulang-pulang kerja. Ya lelah. Kan? Ya, dia enggak masuk kategori pingsan, Bu. Dia tidak masuk kategori pingsan. Ghairu mudbiq ini bisa dimasukin kategori pingsan. Karena kan dia hilang akal sementara kan. Seperti tadi, jam 9 atau jam 10 dia itu misalnya tiba-tiba pingsan lah. Ada faktor yang mempengaruhi pingsan atau apalah ya kan. Kemudian jam 2 siang dia siuman. Dia tetap melanjutkan puasanya dia. Tapi ternyata siumannya itu setelah terbenam matahari. Berarti dia wajib qada. Berarti dia tinggal satu puasanya di hari tersebut karena faktor pingsan. Hukumannya setelah tenggelam matahari kan dah habis waktu satu hari puasa. Iya, itu wajib qada dia, Bu. Jadi kita harus melihat wajib qada. Kalau dia mandi besok gitu. Iya, sesudah itu dihitung dia. Iya. Misalnya kalau dia masih di hari yang sama, siuman 2 jam, pingsan cuma 2 jam, 3 jam, dia melanjutkan puasa. Jadi kadang hati-hati kan kita. Ada saudara, teman-teman kita bisa pingsan dia kan. Kalau dia bangun setelah itu 1 jam, jangan kasih minum karena dia wajib melanjutkan. Ya, pokoknya sebelum terbenam matahari. Terbenam matahari, misalnya 6:30 lah, anggap segitu. Jago jam 7. Siuman jam 7. Iya kan? Berarti dia qada dia itu. Karena sudah selesai dah. Batal puasa tadi itu. Di antara sebagian kaum muslimin kan itu. Dia enggak
Oh dah pingsan aja seakan-akan itu. Pak, kemudian dia siuman 1 jam setelah itu dikasih minum ya kan. Iya karena kebanyakan nggak tahu dalam. Iya. Bagaimana kalau kira-kira narkoba? Narkoba itu membatalkan cepat. Mahal. Iya. Kalau dia hisap narkoba batal. Merokok aja batal. Kan fatwa tarjih juga mengatakan merokok membatalkan puasa. Pokoknya nanti kan kita lihat saum itu apa makna. Ini ada sebuah kaidah nanti Bapak Ibu. Jadi acuan kita. Iya, kodok dia. Setelah terbenam wajib kodok. Tapi kalau sebelum apa dia lanjut. Wal akal lawannya apa? Berjinin tadi kan? Kemudian Bapak Ibu baru masuk kita di sini. Jadi yang Ustaz Iya, gila permanen bertahun-tahun dia apa kan? Mutbiq. Iya. Tak nggak tahu kapan dia sembuh. Iya. Tak kawiran tapi dari jalan tu kan. Ada yang telanjang atau mutbiq Pak. Ini sibiyu dan Sobiyu. As-sobiyu. Iya, sawan itu kan sebentar tuh. Pokoknya durasinya itu tidak habis 1 hari tersebut gitu. Ya, kalau lewat dari durasi puasa, kodok. Tapi kalau masih dalam durasi puasa, dia tetap melanjutkan dia itu. Dari awal dia nggak datang benar Ramadan, Bapak Ibu, dia tidak apa kan? Tidak wajib. Misalnya bila yang permanen itu, misalnya setiap bulan itu semua dia kan. Iya. Yang lalu pasalnya juga tetap Bisa dikodok dia. kalau dia Kodok. perbelas. Iya. Ada juga tuh. Ada. Orang sakit nasi sihir kan. Iya. Berarti dia masuknya ke mana? Ghairu mukbik. Iya. Kalau bahasa kita tuh muaqqat, ada waktu tertentu dia itu. Kalau ini kan mukbik ini nggak tahu kita kapan dia akan sembuh itu. Itu Bapak Ibu. Kemudian wa faraidu as-saumi arba'atu asya'a. Kita bilang kan fardunya lagi kan. Saum itu ada 4. Tadi yang wajib ya, buluk wal akal. Ya, tapi di apa? Ada di beberapa syarah itu ditambahkan lagi sama mereka kan. Tapi di sini dia al-Islam wal buluk wal akal. Lalu sebelum kita masuk Bapak Ibu, rukun puasa ada berapa Bapak Ibu? 2 kan? Al-niyah wal imsa. Tapi di sebagian syarah di kitab Syafi'i, kitab Abi Syuja itu enggak ada, Bu. Rukun puasa itu ada bilang 2, ada bilang 3. Kalau di dalam kitab Al-Iqna dikatakan 3 arkanus siyam. Biasanya kita kan kenal berapa? 2 kan? Arkanus siyam yang biasanya itu pertama an-niyah, itu kan masuk faraidnya kan? Yang kedua al-imsak, ya kan? Kalau di apa? Di sebagian kitab syarahnya Fathul Qarib ini syarahnya Matalul Ghaib ini sebagian ada memasukkannya taqatus saum. Apa taqatus saum? Mampu untuk berpuasa. Apa dalil mereka nih Bapak Ibu? Kok sampai sebagian para ulama itu memasukkan mampu dalam puasa, memiliki kemampuan untuk puasa? Kembalinya kepada dari surah Al-Baqarah 183. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Apa mafhumnya kita paham di sana? Jika kuat. Apa kita kuat kan?
Tadi kan famangkana minkum maridun, berarti sakit tidak? Kena Tapi kalau safar tidak kan? Kalau sakit itu kan jelas Ustaz. Tapi Iya. kalau ada yang orang yang kerjanya keras gitu, kayak tukang gitu, Iya. itu gimana tuh Ustaz? Kalau misalnya profesinya sepanjang tahun, tukang, sopir, itu dia bisa fidyah. Meskipun dia tidak orang tua. Itu. Kalau memang profesinya. Kan ada di Ustaz. Ah. Wa antasumu khairul lakum in Iya. kuntum ta'lamun. Untuk itu biasanya ayat seperti itu, ayat menunjukkan takhir dulu puasa, Pak. Puasa itu dulu ada pilihan dulu. Tapi sebagian para ulama katanya kalau misalnya Salamah bin Al-Aqwa, bukan Salamah bin Al-Aqwa, Salamah bin Al-Aqwa mengatakan itu sudah hukumnya dihapus dengan ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Tapi Ibnu Abbas mengatakan ayat tadi itu yang wantasumu khairul lakum itu in kuntum ta'lamun itu ayatnya khusus untuk fidyah itu. Ya, itu dia. Nah, tapi kalau misalnya kita ditanya tokotus saum, tokoh energi kuat untuk berpuasa. Ya, ini sebagian para ulama saja memasukkan Bapak Ibu. Tokotus saumi. Kalau ditanya misalnya kan mayoritas